Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jahanura Syifa dari program studi Teknik Informatika 4C dengan NIM 2230511137. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kode program dan proses pembuatan aplikasi yang saya buat. Dan di sini untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester atau TS dari mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Prajoko MKOM. Untuk yang pertama itu kita itu buka dulu, kita buka CMD, terus kita ini ketik create take up my text. Nah, sudah itu kita itu tunggu instalasinya itu sampai beres sekitar 10 menit, kurang lebih 10 menitan sampai sukses. Nah, kalau misalnya udah sukses nih, nanti kita udah dapat si apa si ininya si si foldernya. Nah, foldernya itu nanti yang bisa kita pakai. Nah, terus nanti kita itu buka ke si foldernya itu, terus kita ketikin di atasnya itu CMD, terus kita masuk ke CMD, pas sudah di CMD itu kita ketikin npm start. Nanti itu ada muncul kayak gini, my text start, rake script start, terus kita tunggu sekitar semenit atau 2 menitan lah kurang lebih. Terus nanti ada bacaan compile sukses. Nah, kalau misalnya udah sukses ini, kita otomatis langsung ke browsernya. Nah, tampilannya itu nanti kayak gini kalau kita misalkan berhasil masuk ke si browsernya itu. Nah, untuk langkah pertama dalam pembuatan si React app-nya itu kayak gitu. Nah, untuk apa? Untuk di sini kan dijelasin ya. Untuk yang pertama dalam pembuatan kode program, tentunya kita buat dulu my text dari langkah di atas. Terus kita buka aplikasi VS Code. Terus kemudian buka folder yang kita tadi. Terus dibuat folder komponen di dalam si src-nya itu. Terus karena kan sesuai ketentuannya itu 4 komponen. Nah, terus nanti si 4 komponen ini teh yang bakal ngebantu ngejalanin pembuatan program kita itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan mengenai jalannya kode program dan pembuatan kode program. Pertama itu ada komponen utama atau app.js. Di sini ada state initialization, di mana ini tuh ada isinya itu tentang coffee shops, atau di situ tuh menyimpan array untuk objek yang berisi informasi setiap coffee shop seperti ID, name, address-nya. Terus ada isEdit, di mana menyimpan status apakah model edit ini sedang aktif atau tidak. Terus ada edit data, menyimpan data coffee shop yang sedang diedit seperti ID, name, address itu. Nah, ini kode program yang dipakai. Nah, untuk penjelasan ini itu aku itu gak masukin keterangan si kode program yang dijalaninnya gitu, isi dari si kode programnya. Aku cuma ngejelasin si kode program yang dipakainya itu apa aja gitu, dan fungsinya itu buat apa aja gitu. Nah, terus ada event handlers. Event handlers ini tuh ada kurang lebih 6 fungsi. Yang pertama itu ada set name dan set address, di mana set name dan set address itu mengubah nilai name dan address dalam edit data saat input berubah. Nah, ini menggunakan fungsi kode programnya itu seperti ini. Terus ada open modal, di mana open modal ini buat membuka modal dan mengisi edit data dengan data coffee shop yang dipilih. Nah, nanti tuh kalau misalkan kita mau mengaktifkan modal edit itu kita gunain si fungsi ini. Terus kalau misalkan mengisi data yang akan diedit itu pakai fungsi yang ini nih, yang edit data. Terus ada close modal. Close modal itu kebalikan dari open modal, yaitu menutup modal, dan sama sebenarnya fungsi yang dipakainya itu. Cuman yang perbedaannya itu di keterangannya itu. Kan kalau di sini true berarti mengaktifkan modal. Nah, di sini tuh false untuk menonaktifkan modal. Selanjutnya ada delete shop untuk menghapus coffee shop dari daftar berdasarkan ID. Kayak misalnya kita pengen hapus si coffee shopnya gitu dengan ID yang diberikan, nah menggunakan ini fungsi ini. Terus ada add shop, kebalikan dari delete shop, dihapus, ini ditambahkan. Di sini itu pakai ini fungsi ini quants ID buat membuat ID baru. Terus kalau misalnya menambahkan coffee shop baru ke array, kita pakai fungsi ini.
Terus selanjutnya yang keenam itu ada update shop, memperbarui data coffee shop dalam daftar. Nah, kalau misalkan kita pengen memperbarui data coffee shop yang sesuai dengan ID itu kita pakai fungsi ini. Yang coffee shop, distate, coffee shop, dan seterusnya. Terus buat menutup modal, pakai yang tadi close modal. Nih yang fungsinya is edit files. Terus kalau kita mau mengosongkan data edit, pakai yang ini edit data, terus ada ID, name, addressnya. Terus ada render method, di mana render method ini menampilkan logo dan judul aplikasi, menampilkan daftar coffee shop menggunakan coffee shop item, tapi di sini aku ubah jadi item.js foldernya. Terus ada menampilkan formulir input menggunakan form input, menampilkan modal edit menggunakan edit modal jika is edit bernilai true. Nah, ini kode programnya, fungsi-fungsinya yang aku pakai di kode program. Terus yang kedua ada button JS. Button JS itu ada dua yang dipakainya itu di dalamnya ada komponen button sama prop validation, di mana komponen button itu ini kode programnya. Terus komponen button juga menggunakan props untuk menentukan tampilan dan fungsionalitas tombol. Nih kode programnya dipakai. Terus yang kedua ada prop validation, di mana validasi props menggunakan prop types. Nah, ini untuk si kode program yang dipakainya. Nah, si prop validation itu di dalam ini dipakai keterangan kayak teks, varian, action, beserta keterangan nantinya itu apa. Terus yang selanjutnya ada edit modal.js. Dia itu pakai render method, di mana di sini itu fungsinya itu menampilkan modal edit jika edit bernilai true. Terus memiliki input untuk mengubah nama dan alamat coffee shop, tombol untuk menyimpan perubahan, update, dan membatalkan close. Ini untuk kode program yang dipakai. Terus ada selanjutnya form input.js. Di sini yang pertama itu ada state initialization, di mana menyimpan nilai name dan address yang akan ditambahkan. Ini state-nya sama seperti yang di komponen utama ya. Terus ada event handlers. Di sini tuh ada ini yang pertama itu ada change name dan change address, di mana mengubah nilai name dan address dalam set berdasarkan input pengguna. Ini kode program yang digunakan. Terus ada submit, menangani submit form untuk menambahkan coffee shop baru dan mengosongkan input setelah disubmit. Nah, kalau misalkan kita mau mengosongkan terus menambahkan ini kayak ini nih. Terus ada render method, di mana itu buat fungsinya itu menampilkan form untuk menambahkan coffee shop baru, terus menggunakan input untuk nama dan alamat, serta tombol submit. Ini yang dipakai. Terus ada item.js, di mana ini item.js itu ada dua yang dipakainya. Ada komponen coffee shop item, tadi yang aku ganti jadi item.js. Komponen si foldernya ya maksudnya. Terus ada di sini tuh si komponen itu tuh fungsinya itu buat menampilkan setiap coffee shop dalam daftar, terus memiliki tombol untuk mengedit dan menghapus coffee shop. Ini penggunaan kode programnya seperti ini. Terus ada prop validation. Di sini tuh validasi props menggunakan prototypes, prop types, di mana sama seperti yang di sini nih. Nah ini. Hanya saja beda dari keterangannya. Kalau yang di sini itu menggunakan shop del open. Seperti itu. Dan ini untuk hasil kode program dari pembuatan aplikasinya itu. Dan ini untuk hasilnya, di sini tuh aku masukin 16 coffee shop, mau di kota ataupun kabupaten Sukabumi. Nih. Di sini juga kita bisa nambahin. Misalkan kita nambahin sono space. Terus alamatnya semisal Jalan Kenari. Terus kita add. Nah, sini tuh otomatis bakal keisi. Terus juga kalau misalkan kita pengen diedit nih, si misalkan layout coffee, jadi like, jadi misalkan coffee shopnya kabar baik coffee.
jalannya masih sama aja. Terus kita edit. Nah, itu tuh bakal berubah. Kita ganti dulu. Nah, terus kalau misalkan tadi kita tambahin ini tuh karena dia tuh karena dia tuh tambahinnya tuh baru. Jadi kalau dia di refresh itu nanti itu hilang. Tuh. Jadi yang ada dan pasti itu yang 16 itu aja gitu. Kalau misalnya kita pengen nambahin lagi, bisa dari kode programnya atau bisa dari sininya. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan aku mengenai pembuatan dan kode program dari aplikasi yang aku buat, Coffee Shop List. Nah, mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.